Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Strategi. Di sini kami membuat podcast mengenai seputar manajemen strategi. Apa sih sebenarnya manajemen strategi itu? Nah, kami di sini akan mengulas tentang sekitar manajemen strategi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Nuriski Ardianti Rahab, NPM 19012725 sebagai pemandu moderator. Nah, di sini juga ada para narasumber kita, yaitu saya Mega Utami, NPM 1901270012. Saya Nur Syabania, NPM 1901270028. Saya Natasha Putri, NPM 1901270016. Saya Putri Aulia, 1901270029. Saya Tiara Sabila, 1901270004. Oke, langsung saja kita ke materi. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing dari buku Strategi Manajemen karya Nicholas X. Majluk dan Arnold Lucehax. Manajemen strategi bisa dimaknai sebagai cara memandu perusahaan untuk mencapai sejumlah perusahaan, mulai dari nilai dan tanggung jawab operasi, kapabilitas manajerial. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Para pakar manajemen memiliki definisi manajemen strategis masing-masing. Dari buku Strategi Manajemen karya Nicholas S. Majluk dan Arnold Lucehax, manajemen memaknai sebagai pemandu perusahaan untuk mencapai perusahaan tersebut, mulai dari nilai, tanggung jawab operasi, kapabilitas manajerial, hingga sistem administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis dan operasional di berbagai tingkat operasi seperti itu. Intinya itu, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar bikinan manajemen strategi yang diaplikasikan oleh semua anggota suatu organisasi demi terwujudnya organisasi tersebut. Oke, baik. Saya mau bertanya kepada narasumber saya, yaitu Saudari Mega. Menurut saudari, apa yang disebut dengan model deskriptif manajemen strategi? Definisi singkatnya saja seperti itu. Bisa dijelaskan, saudari? Oke, baik. Terima kasih, Saudari Nuriski. Baiklah, saya akan di sini menjelaskan tentang model deskriptif manajemen strategi. Ada 4 di dalam bisnis saya, yaitu di bidang consulting. Pertamanya itu menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal yaitu faktor ekonomi, teknologi, dan sosial budaya. Sedangkan lingkungan internal yaitu menganalisa pemasaran, keuangan, dan produksi. Yang kedua itu menyusun strategi. Beberapa kekuatan dan peluang untuk bisnis kita bisa masuk ke dalam pasar. Selanjutnya perancangan rencana strategi. Merancang produk yang spesifik untuk bersaing jangka panjang. Dan yang terakhir itu implementasi. Rencana dan analisa yang sudah dibuat untuk menjadi kenyataan. Terima kasih kepada saudari Mega. Nah, saya tertarik nih, apa dan bagaimana proses manajemen strategi itu? Bisa dijelaskan, saudari Nurul? Baiklah, saya akan menjelaskan proses manajemen strategi adalah seperangkat lengkap komitmen, keputusan, dan tindakan yang diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata. Tahapannya biasanya terdiri dari analisis situasi, perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Proses manajemen strategi bersifat dinamis, mempertimbangkan pasar yang terus berubah dan struktur kompetitif dikoordinasikan dengan input strategi perusahaan yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu evaluasi terhadap berbagai strategi yang dipilih, apakah telah sesuai dengan kondisi terkini atau tidak. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada saudari Natasha saya mau bertanya ini. Sebutkan 2 elemen utama dalam bidang manajemen strategi. Baiklah, yang pertama itu
Ada manajemen strategi dari suatu organisasi memerlukan 3 proses yang sedang berlangsung, yaitu analisis, keputusan, dan tindakan. Artinya manajemen strategi berkaitan dengan analisis tujuan strategi, di mana isinya itu ada visi, misi, dan tujuan strategi. Bersama dengan analisis lingkungan, internal, dan eksternal organisasi. Yang kedua, inti dari manajemen strategi adalah studi tentang mengapa beberapa perusahaan mengguli orang lain. Dengan demikian, manajer perlu untuk menentukan bagaimana suatu perusahaan untuk bersaing sehingga dapat memperoleh keuntungan yang berkelanjutan selama periode waktu yang panjang. Baik, saya mau bertanya kepada Saudari Putri Aulia. Apa menurut Saudari visi dan misi unsur-unsur manajemen strategi itu? Bisa Saudari jelaskan? Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan Saudari Dian. Perencanaan strategi dengan unsur-unsur yang terdiri dari visi, misi, tujuan, dan strategi utama organisasi. Setiap organisasi mempunyai tujuan dan alasan yang unik untuk keberadaannya. Ada 4 proses perumusan visi, yaitu yang pertama, tentukan rentang waktu dan lingkup analisis secara tepat. Yang kedua, identifikasi tren sosial, ekonomi politik, dan teknologi yang akan mempengaruhi masa depan. Yang ketiga, identifikasi kondisi persaingan. Yang keempat, evaluasi sumber daya dan kapabilitas internal. Adapun misi yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Yang pertama, publik atau pengguna jasa yang hendak dilayani. Yang kedua, jasa utama yang ditawarkan. Yang ketiga, wilayah geografis yang dilayani. Yang keempat, komitmen organisasi terhadap pilihan teknologi. Yang kelima, komitmen organisasi terhadap alternatif tujuan. Yang keenam, elemen kunci dalam filosofi organisasi. Dan yang terakhir, konsep kedirian dan citra organisasi. Begitu saja, Dian. Terima kasih kepada dari Putri Aulia. Nah, saya akan beralih kepada Saudari Tiara Sabila. Bagaimana menurut Saudari, maksudnya sebutkan dan jelaskan strategi terbaik dalam mengembangkan strategi bisnis. Baiklah, yang pertama itu manajemen strategi yang berorientasi pada produk, leadership atau keunggulan produk. Perusahaan yang menggunakan manajemen strategi ini selalu berupaya menciptakan produk-produk dengan kualitas premium dan selalu on step ahead dibanding produk kompetitor. Mereka tak segan-segan mengeluarkan dana besar untuk menciptakannya produk yang berkualitas. Yang kedua, manajemen strategi yang berorientasi pada operasional excellence, keunggulan operasional. Dalam manajemen strategi ini yang paling utama adalah membangun proses bisnis yang efektif dan efisien. Sehingga dengan proses bisnis yang efektif dan efisiensi ini, mereka mampu menekan biaya produksi, sehingga dengan manajemen strategi ini, mereka mampu menjual produknya dengan harga yang lebih kompetitif dibanding kompetitor dan kompetitornya. Yang ketiga itu manajemen strategi yang berorientasi pada customer intimasi atau keakraban atau keintiman dengan pelanggan. Yang paling umum dalam manajemen strategi ini adalah membangun hubungan yang akrab atau intim dengan semua pelanggannya sehingga akan membentuk mitra bisnis atau relasi yang langgeng dan berkelanjutan. Sekian. Terima kasih kepada Saudari Sabila. Berarti dari pengertian yang cukup luas tersebut menunjukkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu sistem sebagai suatu kesatuan milik berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak atau bersama-sama ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan strategi dengan unsur-unsurnya yang terdiri dari visi misi, tujuan, dan organisasi tersebut. Sedangkan komponen kedua adalah perencanaan operasional dan unsur-unsur atau tujuan operasional lainnya. Pelaksanaan kooperasi lainnya
berorganisasian, posisi penganggaran seperti itu. Baiklah, demikianlah podcast yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua maupun teman-teman sekalian. Saya Nuriski Ardianti Rahab dan apabila ada kesalahan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jika Anda mendapatkan manfaat dari konten kami dan Anda pikir pula akan merasakan hal yang sama, silahkan share konten kami melalui media sosial media Anda. Anda mungkin tidak menyangka bahwa kebaikan kecil yang Anda lakukan saat ini akan berdampak besar bagi orang lain di masa depan seperti itu. Terima kasih, kami dari kelompok 3 undur diri. Bila episode Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.